Halo semuanya, kelas 10 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas mengenai peradaban di Asia. Kalau kemarin peradaban India sudah, Indonesia sudah, Islam di Asia Tenggara sudah, Cina juga sudah. Sekarang kita bahas tentang peradaban Korea. Tentunya kalian sudah tahu ketika kalian tuh nonton film-film Korea gitu, jadi biar bisa kebayang ya. Ini adalah istana Gyeongbokgung. Korea merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Timur Laut. Negara Korea itu adalah negara yang sangat penting karena semenanjung Korea itu terletak di tengah 3 negara besar, negara Jepang, Cina, dan Rusia. Kalau kamu bisa lihat di peta ya, ini Cina, Jepang di sebelah sini, ini Korea di sini, ini Rusia tuh sini nih, di atasnya Cina. Korea merupakan negara yang menghubungkan Asia Timur Laut dengan dunia luar, terutama dengan Kepulauan Jepang yang letaknya dekat dengan semenanjung Korea. Jadi, jika Cina dengan Jepang itu harus melewati Cina ke Jepang itu harus melewati Korea. Seperti itu, ya, melewati semenanjung Korea. Karena yang paling terdekat dengan Jepang di Asia Timur itu Korea. Nama lain Korea itu adalah Choson, yang lebih dikenal oleh negara barat sebagai negeri ketenangan pagi, berasal dari dinasti Yi yang memerintah 1392-1910. Ini peta Korea kuno ya. Ini ada kerajaan Goguryeo, ada Bakje, Silla, dan Gaya di sini. Ada Wa di sini. Nah, sedangkan ini yang modern. Kita tahu sendiri Korea itu terbagi menjadi 2. Kalau kita lihat di sebelah sini, malah udah ada Cina di sini ya. Dan Korea itu di sebelah sini nih, ini ada kali yang membagi antara Korea Utara dengan Cina. Seperti itu. Jadi dinasti Goguryeo itu adalah dinasti yang sekarang menjadi negara Korea Utara. Sedangkan Korea Selatan itu percampuran dari Baekje, Silla, dan Gaya. Kamu bisa lihat di sini ya. Nah, Wa ini adalah yang nantinya jadi Jepang. Ini adalah Laut Kuning, ini adalah Laut Jepang. Selanjutnya, Korea terletak pada sebuah semenanjung dengan luas sekitar 8.500 mil persegi yang terhampar dari bagian timur laut benua Asia. Wilayah Korea di sebelah utara itu dibatasi oleh 2 aliran sungai, yaitu Sungai Yalu dan Tumen. Dan di sini tuh ada sungai, kamu bisa lihat di sini nih. Kalau diperbesar kelihatan bakalan ya. Ini Sungai Yalu dan Tumen ada sebelah situ. Kedua sungai itu mengalir di antara Cina dan Korea. Ini menjadi perbatasan antara Cina dan Korea nantinya di sebelah sini nih. Ini kan yang kuno nih, gitu ya. Di sini tuh nanti ada Yalu dan Tumen. Sungai Yalu mengalir dari barat daya sampai Laut Kuning, dan Sungai Tumen mengalir dari timur laut menuju arah tenggara sampai Laut Timur. Wilayah Korea sebelah barat dibatasi oleh Laut Kuning, sebelah selatan dibatasi oleh Laut Cina Timur, dan di sebelah timur dibatasi Laut Jepang. Yalu, ini adalah Sungai Yalu ini ya. Nih, ini adalah Korea Utara, ini perbatasan Korea Utara dengan selatan, ini baru Korea Selatannya. Ini Cina, ini tadi ada Rusia di sebelah sini, ini Jepang, gitu ya. Sebagian besar wilayah Korea merupakan daerah yang tidak datar. Artinya, daerah ini bergunung-gunung sehingga menyebabkan terhalangnya perdagangan dan pertanian dikarenakan sulitnya transportasi. Kamu kalau lihat di film-film pastinya kamu bisa tahu ya bahwa daerah Korea itu adalah daerah bukit-bukit naik tinggi gitu ya, sehingga disebut juga bergunung-gunung. Walaupun negeri ini terdiri dari banyak pegunungan, namun hasil hutannya itu sangat kecil gitu dan miskin akan sumber daya alam. Seperti itu ya. Munculnya bangsa Korea dapat dijelaskan berdasarkan asal-usul, kebudayaan, klasifikasi menurut waktu, maupun kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah Korea. Jadi suku bangsa Korea itu berasal dari bangsa nomad, artinya itu berarti bangsa yang suka berpindah-pindah, atau bangsa yang berpindah, atau bangsa yang bermigrasi dari barat laut
daratan Cina, berarti aslinya dari Cina, menuju ke semenanjung Korea. Seperti itu ya. Jadi bangsa Korea itu berasal dari bangsa Cina. Populasi dasar Korea dibangun oleh migrasi-migrasi kecil berturut-turut dari Asia Timur, berarti dari Cina ya, selama periode lebih dari 50 tahun. Orang Korea itu awalnya hidup sebagai kelompok-kelompok suku yang terpisah yang menduduki 8 atau 10 lembah-lembah sungai utama. Kerajaan pertama di semenanjung Korea itu namanya Gojoseon, yang kemudian disusul kerajaan baru seperti Puyo, Goguryeo, ya. Pada abad pertama Masehi terdapat 3 kerajaan besar di semenanjung Korea. Ada Goguryeo, Pakche, dan Silla. Nih, ini adalah Joseon kuno ya. Joseon kuno atau Gojoseon, negara pertama bangsa Korea. Nih Gojoseon. Ini yang ya kita tahu sendiri nih, berarti nantinya jadi Korea Utara, di sebelah sini berarti Korea Selatan. Seperti itu. Dan nantinya Wuhan, dan ini Cina semua gitu, ini baru Jepang. Negara Goguryeo mulai berkembang di bagian tengah sungai Yalu, pastinya berarti di sini Yalu gitu ya. Di tengah persaingannya dengan kerajaan Goguryeo, Puyo terus mengembangkan dan memperluas wilayahnya. Namun, karena kekuatan kerajaan Goguryeo lebih besar, pada tahun 410 sebelum Masehi, kerajaan Puyo itu berhasil ditaklukkan oleh Goguryeo, gitu ya. Jadi, dikuasai. Para pengikut kerajaan Puyo kemudian mendirikan dan mengembangkan kerajaan Okjo dan kerajaan Dongye. Itu nantinya pengikut Puyo yang sudah ditaklukkan itu kemudian mendirikan kerajaan lain. Kerajaan Okjo di bawah daratan Hamhung, pantai laut timur, dan kerajaan Dongye berkembang di wilayah sebelah selatan kerajaan Okjo. Coba kita lihat di sini, nih ya. Ini ada Dongye. Dan ada Okjo ya. Okjo di sebelah sini, ini ada Dongye gitu ya. Ini adalah bekas dari Puyo ya, bekas dari Puyo ya. Selanjutnya, dalam perkembangan kerajaan Puyo berhasil ditaklukkan oleh Goguryeo dan menjadi bagian dari kerajaan Goguryeo tadi ya. Jadi Puyo memang hasil puing-puing atau hasil peninggalannya atau puing-puing peninggalannya tetap dipelihara oleh orang-orang yang pengikutnya dia gitu, dan dia mendirikan kerajaan baru. Ciri khusus dari masyarakat Goguryeo adalah dia tuh punya sifat yang kuat, keras, serta menjunjung tinggi kekuatan fisiknya. Berarti Goguryeo kita lihat lagi ya, itu mempunyai kekuatan fisik yang kuat, keras, serta menjunjung tinggi kekuatan fisiknya. Dalam proses pembentukan bangsa Korea, 3 suku yaitu Ye, Maek, Han memegang peran penting. Suku Ye dan Maek kadang disebut juga suku Yamek. Tadi di depan ada ya. Kamu bisa lihat nanti di kembali lagi beberapa detik, beberapa menit lah ya setelah ini. Ada suku Yamek pernah mendirikan kerajaan-kerajaan kuno, diantaranya Gojoseon, Puyo, Goguryeo, Okjo, Dongye. Sementara itu, suku Han yang terpencil di belahan selatan sungai Han yang mengalir melintangi semenanjung Korea pernah mengembangkan kerajaan 3 Han. Ada Mahan, Hin Han, Byon Han. Lokasi 3 kerajaan itu masing-masing adalah Mahan di sebelah barat, Jihan di sebelah timur, Byon Han di sebelah selatan. Keistimewaan dan kerajaan 3 Han adalah bahwa 3 kerajaan tersebut terdiri dari sejumlah besar anak kerajaan. Mahan terdiri dari 54 buah anak kerajaan, sedangkan Jia dan Byon Han terdiri dari 12 anak kerajaan. Jadi banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan 3 Han yang dikembangkan oleh suku Han kemudian berkembang menjadi Pakje atau Bakje, Silla, dan Kaya. Keadaan sosial 3 kerajaan dikembangkan berdasarkan kebudayaan kaum bangsawan ya. Selain itu, 3 kerajaan menerima agama Buddha sambil mengembangkan seni budayanya. Berarti dia udah mendapat pengaruh Buddha ya, bisa dari India langsung atau juga bisa dari negara tetangganya, Cina ya.
Dengan mengembangkan seni budaya agama Buddha, masyarakat tiga kerajaan berhasil menciptakan seni budaya yang unggul, akan memperkenalkan kebudayaan tingkat tinggi kepada bangsa Jepang. Di sini udah dekat hubungan dengan masyarakat Jepang. Di antara tiga kerajaan, Goguryeo berhasil muncul sebagai kerajaan utama. Setelah Go-Joseon lenyap dari sejarah, kekuatan Cina masuk ke teritorial bangsa Korea. Goguryeo berhasil muncul sebagai kerajaan kuno, yang bersaing keras dengan kekuatan Cina. Sementara itu, menjelang runtuhnya kerajaan Go-Joseon, sejumlah pengungsi pindah dari utara ke Sungai Han. Kebanyakan dari mereka berasal dari Puyo dan Goguryeo. Pengungsi ini kemudian mendirikan kerajaan Baekje. Pada masa tiga kerajaan ini ya, bangsa Korea mulai menggunakan huruf dan memasyarakatkan ajaran Konghucu. Jadi yang berkembang saat itu ya nggak cuma Buddha ya, tapi ada Konghucu yang disebarkan oleh Cina. Berbeda dengan negara-negara Asia lain yang lebih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, Korea itu banyak mendapat pengaruh dari Cina. Gitu. Meskipun kebudayaan Hindu disebarkan dengan cukup aktif oleh para pedagang India yang berlayar ke negara-negara lain, pastinya dengan memanfaatkan angin musim dan angin perdagangan, tetapi Korea hanya mendapat sedikit pengaruh dari kebudayaan tersebut karena letak Korea itu cukup jauh dari India dibandingkan dengan Jepang dan Cina, jadi lebih mendapat pengaruh dari kedua daerah ini, lebih tepatnya Cina yang lebih banyak, seperti itu. Di abad 14, kaum bangsawan dan kaum terdidik berhasil mendirikan kerajaan baru dengan nama Joseon. Joseon ini yang nantinya menjadi latar belakang menjadi kerajaan Joseon. Pendiri kerajaan Joseon itu menggunakan pengaruh kaum intelektual Konghucu untuk menyingkirkan kekuasaan dan Korea yang masih berkuasa. Puncak kejayaan Joseon itu dialami pada masa pemerintahan Raja Sejong ya, 1418-1450. Jadi ketika pada masa pemerintahan Raja Sejong, kerajaan Joseon atau dinasti Joseon atau kerajaan Joseon itu mengalami perkembangan di berbagai bidang. Antara lain itu di bidang seni, ide dalam bidang administrasi pemerintahan, ekonomi, obat-obatan, dan ilmu alam. Kebudayaan Joseon pun menarik untuk diteliti, gitu ya, karena di masa kerajaan Joseon ditemukan huruf Hangul yang merupakan puncak dari kebudayaan Joseon. Jadi tahu huruf ya di sini ya. Pada masa permulaan kerajaan Joseon, banyak bangsa Korea itu berhasil mengkreasikan huruf Hangul sebagai salah satu kejayaan kebudayaan Korea. Atas bantuan sarjana Jip Yeon-jeon, Sejong berusaha untuk menciptakan huruf yang sangat mudah dipelajari, yang dibaca dan dituliskan oleh rakyat umum. Huruf Hangul itu kemudian berhasil diciptakan dengan nama resmi Hunmin Jeongeum pada tahun 1446. Jeongeum mengandung makna rasa cinta kasih Raja Sejong dalam rangka memasyarakatkan bahasa dan huruf yang benar. Dengan diciptakannya huruf Hangul, kebudayaan kerajaan Joseon berkembang pesat, khususnya di bidang kesusastraan. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penerbitan buku yang kemudian menggunakan huruf Hangul. Pastinya karena udah dikenal huruf Hangul ya, mereka pasti lebih senang menulis. Nah ini ya, kamu pasti tahu lah tulisan-tulisan Korea seperti ini ya. Ini konsonannya gitu. Terus ini Raja Sejongnya, ini adalah tokoh yang mengawali adanya huruf di Korea, namanya huruf Hangul. Akhir abad ke-16, berbagai invasi mengganggu stabilitas keamanan Raja Joseon atau Joseon ya. Gangguan tersebut datang dari Jepang maupun dari kerajaan Qing Cina. Jadi dari luar ya, ingin menguasai kerajaan Joseon. Pada masa kerajaan Joseon, perkembangan ilmu serta teknologi barat mulai masuk dan berkembang melalui Cina. Pastinya ya, kita juga seperti itu ya. Cina berperan penting di sini dalam proses akulturasi dan asimilasi pastinya. Kerajaan Joseon tidak dipersiapkan untuk menghadapi perubahan yang cepat. Setelah Jepang berhasil mengalahkan Cina, Korea itu dapat langsung dikuasai oleh Jepang, sehingga berakhirlah kerajaan Joseon atau kerajaan Joseon. Itu adik-adik. Jadi ini sejarah singkat dari Korea. Jika ada pertanyaan boleh bertanya, silakan dicatat dan dikumpulkan beserta fotonya. Terima kasih.